ketinggalan uang jajannya? Ada. Ada yang habis patah hati? Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya, biar berkah, biar segala sesuatunya lancar ya. Silakan Diva ya, ketua kelas, dipimpin dulu berdoa ya, teman-teman ya. Sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa menurut cara masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang datang nggak ya? Ada. Siapa? Martin kemana? Lalu siapa? Alisa sakit. Dia juga. Dia juga. Michelle sakit. Ayu sakit. Jaga kondisi ya, kondisinya kurang baik. Cuacanya lagi tidak bersahabat nih belakangan ini. Nah, sebelumnya materi terakhir kita tentang teks prosedur seru lah ya. Saya mencicipi banyak makanan, mulai dari yang paling aneh milik geng laki-laki paling aneh sampai yang kualitas bintang 4 lah, luar biasa pokoknya. Sekarang kita beralih ke teks eksplanasi. Pernah belajar waktu SMP teks eksplanasi itu apa? Pernah. Apa coba? Tak lupa, Pak. Angkatan corona, Pak. Emang iya ya? Iya. SMP-nya? Oh iya. Eksplanasi itu kata dasarnya ini dari latih bahasa Inggris nih ya. Explain. Explain itu dari explain. Menjelaskan, betul. Explain, suatu proses penjelasan. Jadi apa yang dijelaskan gitu? Kan gitu. Teksnya menjelaskan tentang sesuatu ya apa gitu. Betul, tentang fenomena alam atau suatu peristiwa. Jadi kalau ada suatu peristiwa, ada kausalitas. Nah, apa tuh kausalitas, Pak? Kausalitas itu adalah unsur sebab akibat. Kalau di teks eksplanasi, contoh Jamal dicubit, ini penyebabnya, akibatnya sakit, betul. Nah, itu kausalitas. Ada sebab ada akibat gitu ya. Sekarang di dalam proses kausalitas ini, contohnya, contoh banjir, fenomena alamnya, contoh banjir, bencana alam misal. Nah, saat banjir terjadi, itu kan ada hujan, ya, penyebabnya hujan, lalu jadi banjir, itu akibatnya gitu, akibatnya banjir. Tapi kan dari hujan ke banjir itu ada urutan fenomena ya di dalamnya. Masa tiba-tiba hujan banjir, kecuali BMI kali ya. Maksudnya ada proses tertentu ya. Ada proses, jadi dari ketika hujan turun sampai menjadi banjir itu seperti apa? Nah, urutan fenomenanya ini, misalkan hujan turun, terjadi genangan, sampah menumpuk di pembuangan gitu, air akhirnya sumur resapannya tidak berjalan, terjadi genangan yang lebih besar, air meluap, lari ke permukaan dan terjadilah banjir gitu kan. Itu urutan fenomena di dalamnya tuh. Nah, jadi kausalitas dalam teks eksplanasi itu hari ini kita akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi, menganalisis urutan fenomena dalam sebuah teks eksplanasi gitu. Jadi kita belajar mengkaji urutan-urutan fenomena di dalamnya. Nah, sebelum kita lari ke sana, ini kan sudah ada media ya di depan ya. Kita tonton dulu bersama-sama. Ini adalah video tentang proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan. Ditonton dulu aja ya, ditonton dulu. Nanti kita diskusikan. Disimak ya. Saya cuma putar satu kali nih. Sekali putaran, setengah putaran, sekali tidak putaran, betul. Apa yang nggak panjang sama kalian? Siap ya? Kelihatan? Najwa mau hujan nih. Adik-adik, kalian tahu tidak bagaimana sih proses terjadinya hujan itu? Kira-kira air hujan itu datangnya dari mana ya? Kalian mau tahu?
terjadi akibat serangkaian siklus hidrologi yang berulang-ulang. Sebelum kita membahas proses terjadinya hujan, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi atau siklus air merupakan proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis tahapan siklus air, yaitu pendek, sedang, dan panjang. Di sini kita akan membahas siklus sedang. Sebenarnya, hujan yang turun ke bumi berasal dari bumi itu sendiri loh, seperti air laut, sungai, danau, dan air lainnya mengalami penguapan atau evaporasi dengan bantuan sinar matahari. Hewan dan pepohonan dari proses respirasi juga menyumbangkan uap air. Proses ini disebut dengan transpirasi. Air-air yang menguap akan melayang ke udara dan berkumpul dengan uap-uap lainnya. Di langit, uap tersebut mengalami proses kondensasi atau pemadatan dengan menjadi embun. Ketika suhu udara meningkat, titik-titik air ini akan memadat dan berkumpul menjadi awan. Dengan bantuan angin, awan-awan tersebut akan bergerak ke pantai. Awan-awan kecil akan berkumpul menjadi awan besar. Setelah berkumpul, awan-awan tersebut berada di langit yang bersuhu rendah, maka akan membentuk butiran es dan air. Karena beban semakin berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air jatuh ke bumi disebut dengan proses presipitasi. Karena semakin rendah awan, suhu udara semakin tinggi dan es akan terbentuk menjadi air. Jika suhunya sangat rendah, maka yang turun ke bumi adalah es atau salju. Lalu, es maupun air hujan yang turun ke bumi akan meresap ke dalam tanah. Proses ini disebut dengan infiltrasi. Nah, itu tadi adalah seputar penjelasan proses terjadinya hujan pada siklus sedang. Tadi sudah menyaksikan video animasi terkait proses terjadinya hujan. Agar kalian lebih paham lagi, kita review ya. Proses terjadinya hujan dimulai dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan yang terakhir ada infiltrasi. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Agar kalian lebih paham lagi, kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Coba apa aja tadi prosesnya? Evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Nah, emang kelas terbaik gak pernah bohong ya. Nah, sebelum nanti kita bahas teks di depan, ini terbaca jelas? Enggak? Enggak, Pak. Masih belum? Udah. Aku minus, Pak, nggak bisa. Sama, saya juga minus tapi kebaca. Ya, Bapak dekat. Bapak kan dekat. Nah, saya baca di sini. Baca. Biraku. Siklus hidrologi yang merupakan Nah. Bapak jangan tentang ini. Enggak, ini kebaca enggak? Nih, tak utuh teksnya. Baca ya. Malah baca terakhirnya. Nah, tadi kan udah tonton video tuh. Itu kan contoh sederhana bagaimana sebuah penjelasan ya, eksplanasi mengenai hujan, proses terjadinya hujan.
Yang menjadi penyebab hujan adalah adanya air di permukaan, ya kan? Lalu hujan itu sendiri adalah ketika ada air turun dari atas gitu, dari atmosfer turun ke bumi. Itu ada, kalau kita bahas cuma sebab akibat, kenapa hujan ya? Karena ada air, terus airnya turun ke bumi gitu kan, sederhana banget gitu. Ternyata kan ada proses, ada kronologi di dalam ada kronologi di dalam kausalitas hujan itu gitu. Jadi dari hujan, dari air di permukaan sampai air turun ke bumi itu ada proses yang dilalui, yaitu tadi ada evaporasi, kondensasi kan dalamnya, terus presipitasi dan terakhir ada infiltrasi ya. Jadi yang kita kaji adalah kronologi di dalamnya, kurang lebih begitu. Nah seperti ini di depan ini ada teks nih, ada salah satu teks. Coba kalian baca, sama masih tentang hujan karena saya suka hujan. Coba kalian baca dulu teksnya ya, yang di depan ini. Kalian baca, kalian buat poin-poin kronologi bagaimana dari awal sampai akhir, mana yang menjadi urutan fenomena. Nanti kita identifikasi bersama ya, ini bagian apa, itu bagian apa, kita bedah bersama. Sekarang coba kalian buat poin-poin mengenai urutan kronologi yang terdapat di dalam teks tersebut. Silakan. Nah ini teksnya terus lah. Enggak usah. Poinnya aja. Cari ini kan ada teks eksplanasi ini ya di depannya. Nah dari teks eksplanasi ini coba kalian tentukan urutan fenomenanya, kronologinya yang mana gitu. Bagian-bagiannya harus sesuai ya urutan ya. Sudah? Belum? Apa desinfektan?
Poin utamanya aja. Udah? Udah. Belum? Sudah? Oh belum. Nah, kenapa ini urutannya harus lengkap dan harus sesuai ya? Karena ini kan yang kita bahas adalah fenomena kan, adalah suatu peristiwa. Kalau ada perbedaan urutan atau ada proses yang hilang yang tidak kita analisis gitu, yang tidak kita lampirkan, maka hasilnya peristiwanya pun akan berbeda gitu nanti. Urutan fenomenanya berubah misalkan, atau prosesnya ada yang hilang atau tertinggal, hasilnya belum tentu sama gitu. Sedangkan dalam teks eksplanasi kan ada kausalitas ya, ada sebab akibat. Dari sebab ke akibat itu kalau fenomenanya ada yang dihilangkan atau lupa atau urutannya berubah, maka akibatnya pun akan beda gitu. Tadi kan saya nyubit Jamal, saya nyubit itu penyebab, itu si Jamal sakit itu akibat. Kalau pas saya nyubit gak kena, misal saya nyubit tapi kan gak kena, kan beda tuh, berarti ada proses yang berbeda gitu, ada proses kejadian yang berbeda. Jamal pun akan merasakan yang berbeda gitu, nggak akan merasakan sakit yang sama gitu, sakit yang sama. Nah itu pentingnya urutan fenomena tuh di sana. Lalu tetap ada nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah teks eksplanasi kan. Kalian waktu SMP belajar tentang struktur teks eksplanasi? Belajar, masih ingat? Iya, mantap. Iya, angkatan corona tahu. Ada 3 aspek di dalam, ada 3 bagian ya di teks eksplanasi. Sekarang coba kita temukan bersama nih. Pertama ada pernyataan umum kan dalam teks eksplanasi. Contoh ini membahas tentang hujan. Ada pernyataan umum dalam teks ini yang membahas tentang hujan, mana tuh? Yang mana? Yang itu. Yang itu. Yang mana tuh? Air. Ada banyak air nih, ada 1, 2, 3, 4 paragraf pertama, oke. Jadi di paragraf pertama ada pernyataan umum ya. Ada pernyataan umum yang menjelaskan tentang isi teks ini yang akan membahas hujan gitu. Jadi sudah dijelaskan dulu di pernyataan umum. Lalu ada urutan peristiwa yang tadi kalian identifikasi bersama-sama gitu, yang kalian analisis bersama-sama. Ada urutan peristiwa. Kalian menemukan urutan peristiwa ada di paragraf berapa aja? Ada di kedua dan 3 ya. Iya, itu urutan sesuai. Nah, yang terakhir itu ada interpretasi atau simpulan yang memberikan simpulan mengenai keseluruhan teks eksplanasi tersebut. Itu ada ya? Ada di paragraf 4 ya. Sudah jelas di depannya ada konjungsi. Demikian proses terjadinya hujan melalui 3 proses: evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi yang sederhana. Sekarang kalian sudah menemukan ada di antara kalian yang hasil analisisnya cuma 2. Ada di antara kalian yang analisis tentang hujannya urutannya beda? Ada atau nggak mau ngaku? Serika lebih malu untuk ngaku sih ya. Gak apa-apa. Sekarang kalian udah paham lah ya? Sudah paham cara kerja sebuah teks eksplanasi yang menurut kalian baik itu strukturnya seperti apa? Di dalamnya ada muatan pernyataan umumnya, ada urutan fenomenanya, dan diakhiri dengan sebuah simpulan atau interpretasi terhadap teks tersebut. Tugas kalian sekarang boleh kalian bergerak perorangan, tapi baiknya kalian berkelompok gitu ya.
per 2 orang aja, per 2 orang. Tapi kalau mau solo boleh. Jangan dong, nanti bikin girl band. 2 aja, kebanyakan. Kan 3 aja bisa 2 dan 1. Kan boleh sendiri. Bentar, kalian mau ngapain masalahnya kan? Mau ngapain dulu? Silakan kalian ini HP-nya sudah terkoneksi WiFi sekolah semua? Bisa akses internet? Bisa dong. Sekolahnya kan maju. Sekarang silakan kalian berselancar nih di Google. Kalian cari contoh teks eksplanasi bebas tentang apa saja. Hati-hati jangan tertukar. Banyak yang cari teks eksplanasi ketemunya teks eksposisi. Tahu kan teks eksposisi ya? Kelas 10 ya, beda. Sekarang silakan kalian buka di Google. Kalian berselancar sebebas mungkin. Cari contoh teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi. Kalau sudah nanti kalian menentukan mau bagian apa teks eksplanasinya, dianalisis baik itu sendiri maupun bersama teman-teman ya. Pak, judulnya sama kayak teman sebelah saya, nggak apa-apa. Pak, temanya sama, saya tsunami, itu juga tsunami, nggak apa-apa. Bebas. Temanya apa? Bebas apapun. Fenomena apapun, peristiwa atau kejadian apapun ya, tidak harus bencana alam ya. Fenomena atau peristiwa apapun. Enggak ditulis. Dianalisis seperti tadi. Ya. Kalian tulis pernyataan umumnya, urutan fenomenanya sama bagian simpulannya. Sudah itu aja. Bikinnya satu aja. Nanti dianalisis bersama. Silakan dicari dulu teksnya sampai tahap itu dulu. Cari dulu teksnya, lalu dianalisis. Butuh waktu berapa lama? Ya. Saya kasih waktu sejam. Lamaan. 10 menit deh. Kan cari teks langsung dianalisis. Cari teks terus dianalisis. Belum. Kalian analisis ya. Teksnya kalian buka, lalu kalian analisis seperti contoh di depan tadi. Saya kasih waktu 10 menit ya. Silakan selamat mengerjakan. Eksplorasi, cari tulisan yang bagus. Cari teks eksplanasinya yang bagus, yang muatan strukturnya lengkap ya. Silakan kalian cari teksnya, cari yang kalian temukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang tadi kita diskusikan gitu, yang tadi kita sampaikan. Muatannya harus ada semua, harus lengkap. Enggak, poin-poinnya aja. Poin-poinnya doang guys. Ya, seperti tadi yang dicontoh, yang di teks itu, yang di contoh teks eksplanasi yang di depan. Ya. Enggak, apapun, fenomena apapun. Fenomena
jelas? Boleh. Ini modal besar udah. Nggak boleh gitu. Modal. Silakan mengeksplorasi, cari sendiri. Ya. Mana coba teks? Intinya aja, poin-poinnya kan tadi ada pernyataan umum. Ada pernyataan umum ini penjelasannya tentang apa? Ya, kronologinya, tentang fenomenanya kan. Sama bentuknya Hah? Kenapa? Emang singkat. Cuma poin-poin aja. Tadi kan penjelasan tentang hujan tuh panjang lebar ya. Kalian lihat kan? Tapi kan ketika dibuat hasil poin-poinnya sama ubah yang di video tadi itu cuma ditulis evaporasi, kondensasi gitu ya. Presiden ya. Presitipasi, lalu terakhir infiltrasi gitu. Dia cuma cantumkan 4 poin itu kan di urutan fenomena. Nah, kalian buat urutan itu tapi cuma poinnya aja. Kalau yang dijabarkan itu pernyataan umumnya. Pernyataan umumnya kalian jabarkan nih, hujan tentang apa? Nih, tsunami tentang apa? Sama bagian simpulannya gitu. Untuk memastikan nilai-nilai yang terkandung dalam eksplanasinya tetap ada di dalam teks gitu ya. Apaan tuh? Kalau cuma menentukan, ya kan ada sebab akibat. Sebab akibatnya di ini ya, dipisah dibuat nih. Contoh, ditentukan bagian sebab akibatnya yang mana nih? Nah ini nanti kita akan buatkan mapping. Udah install Canva semua kan? Minggu kemarin udah dibilang ya install Canva ada. Nah nanti kita akan membuat mind map. Kita bikin mind map menggunakan Canva aja ya. Pakai Canva biar mudah, biar praktis. Ini contohnya nih, nanti dibuat seperti ini. Ini contoh mengenai banjir.
Nah dari banjir ini kan ada banyak faktor kausalitasnya ada begitu ya. Hujan, dari hujan menjadi banjir itu banyak di sini transportasi, macet, sampah, lalu penebangan liar, alih fungsi hutan, sedimentasi, sampah dan lain-lain gitu. Nah ini nanti kita buat, tapi yang sederhana saja yang bagus gitu. Di tengah urutan, kalian kan di tengah menguraikan urutan kronologinya ya. Kausalitasnya sebab akibatnya dimuat begitu. Ini contoh nih ya, kalian buat list kayak gini. Ini ada gas bocor, penyebab ya. Kausalitas kan kita bahas kausalitas ya, sebab akibat. Ada gas bocor mengakibatkan kebakaran besar. Nah dari gas bocor sampai ke kebakaran itu kan ada urutan fenomenanya ya. Itu yang dijelaskan, gas bocor, terjadi ledakan, ledakannya membakar bagian dapur, lalu membakar seluruh bagian rumah dan menjadi kebakaran besar gitu. Ngerti kan ya? Nah dari kausalitas ini tuh, dari sebab ke akibat itu urutannya seperti apa fenomenanya itu. Nah itu kronologis yang harus dijelaskan. Sudah ya? Udah. Sekarang poin-poinnya sudah semua? Sudah dirumuskan sedikit lagi? Ya sedikit lagi apa? Ini banyak nih. Enggak dikit. Boleh? Gak apa-apa. Yang penting udah dipisah aja. Yang penting poin-poinnya sudah ditentukan, sudah dipastikan bagian yang mana gitu. Ya nanti yang lain sebelum pada selesai. Betul. Ya rangkaiannya belum dirilis. Atau cuma ini aja. Kan ada urutan fenomenanya tuh kayak gitu. Kan penyebabnya gas bocor, akibatnya kebakaran. Nah dari gas bocor sampai ke kebakaran tuh ada kejadian kan, kayak ada ledakan dulu, dapurnya kebakar, merembet ke rumah, akhirnya jadilah kebakaran besar. Nah urutan fenomena itu yang kronologinya itu. Belum. Cuma enggak bukan jelek nanti kita ke kantor. Udah. Berapa? Udah, Bet. Kenapa tuh sih? Kenapa? Ingin Anton. Anton, siapa yang ngajarin? Kenapa? Masak. Kasih ya, jamet.
Pelajaran gua doang. Pelajaran begini catatannya banyak, pelajaran gua doang Mas. Pelajaran lain pura-pura sakit tuh. Mau diulas? Disuruh tiduran? Masih belas langsung. Lihat twilight. Kuncinya di mana sih biasanya? Tahu kunci UKS biasanya di mana sih? Di mana sih? Kunci UKS biasanya sih? Itu kan ruangan di UKS. Iya. Sudah ya? Sudah? Sudah dong. Sudah dong. Udah. Nah, sudah ditentukan poin-poin teks eksplanasi yang tadi yang sudah kalian cari berdasarkan penelusuran literasi kalian di Google. Sudah didapat poin-poinnya. Sekarang kalian akan mengkonversi poin-poin serta nilai yang ada dalam teks eksplanasi yang kalian telusuri itu ke dalam bentuk mind map atau peta konsep dengan metode mind mapping ya. Kita akan melaksanakan mind mapping atau memetakan gitu menjadi sebuah peta konsep yang menarik. Konsepnya gimana peta konsepnya? Silakan kalian buka kanvanya, jangan yang lain. Dibuka kanvanya, di situ ada desain ya, ada kolom desain. Belum? Oh, ya maaf. HP-nya canggih-canggih ya, saya insecure. Insecure. Kamu itu teman. Buka desain, bagian desain. Desain pakai alumni form. Kalian buat peta konsep di Canva. Konsepnya, warnanya terserah kalian. Yang penting karena ini adalah peta konsep, kita memetakan boleh 1/2. Bapak pakai boleh. Dari mana, Pak? Bisa telepon. Apa ini, Pak? Engkau. Ya. Aman di rumah. Sekolah.
Udah dibuka kampanye? Udah dibuat. Ini kan kalau ini contoh nih ya, pinjam boleh nggak? Boleh dong. Boleh dong. Ini contoh nih, Dewi menemukan contoh peta konsep nih. Kalau kita perhatikan, ini dari hanggar, pesawatnya keluar, ini ada urutannya kan, ada fenomenanya gitu. Contoh ini contoh aja ya. Peta konsepnya memuat karena kita mengkaji kronologi urutan fenomena gitu. Jadi peta konsepnya ya yang memetakan urutan gitu, menggambarkan urutan sebuah peristiwa dari sebab menuju akibat, kronologinya seperti apa begitu. Dibuat yang bagus lah, yang menarik menurut kalian seperti apa. Itu ya. Saya kasih waktu 20 bulan cukup ya. Benar dong. Silakan. 30 menit aja deh. 30 menit maksimal. Kalau nanti sebelum 30 menit ada yang sudah selesai, peta konsepnya jangan pulang, masih pagi. Oh, ngantuk. Ya? Bisa dipindah kan? Bisa ya. Isi apa? Ya diisi itu dong. Diisi keju. Bisa asal urutannya sesuai. Jadi jangan acak. Kan contoh tadi gajinya apa tadi? Gerhana bulan. Nah, gerhana bulan itu kan ada urutannya, ada kronologinya gitu. Ya, kronologinya aja. Poin-poinnya aja ya. Poin-poinnya aja. Iya. Jadi ini apa? Ininya, yang itu kan ada sebuah penyebab. Penyebab utamanya adalah haram aja. Panjang mengakibatkan dengan dari haram panjang sampai dari proses fenomena. Fenomena di dalamnya contoh hujan tidak turun. Resapan air yang masuk ke dalam berkurang, panas kering. Itu poin-poinnya. Kering lalu pohon di depan sampai kabur dan gugur air jadi sedikit kan hidrologinya juga. Poin-poin.
pernyataan umum. Yang terpenting muatan utamanya ada kan, pernyataan umumnya ada, kronologinya ada, kausalitasnya sebab akibat itu ada. Lalu kalau ada simpulan di dalamnya ya ada, dimuat di dalam peta konsepnya gitu. Gak usah ditulis semua sesuai teksnya panjang. Nah, peta konsep itu kan bisa kalian aplikasikan selain di pembelajaran, di kehidupan kalian juga. Misal kalian punya progres nih, cita-cita, atau kalian pengen punya iPhone 14 tahun depan nih. Nah itu tuh kalian buat peta konsepnya dari sekarang. Ya, betul, di dalam urutan peristiwanya tuh di peta konsep tuh kalian merumuskan itu. Jadi justip, open justip misalkan gitu apa terus tuh sampai setahun kebeli. Jadi supaya pembelajarannya bisa digunakan saat kalian dikembalikan ke masyarakat kelak gitu guys. Harus bermanfaat. Ada yang punya kendala lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Buat sekreativitas mungkin ya. Boleh pakai foto kalian atau boleh pakai foto nggak apa boleh. Blok. Ada apa?
Interpretasi. Bapak selain kronologi ada apa aja? Ini sih dia sih keluar aja sih. Interpretasi itu pemahaman akhir. Jadi dia tentang apa nih simpulan. Bisa. Sudah? Belum? Bapak ini benar tidak? Mas tinggal itu sudah harus kontrol, ternyata dikumpul. Iya, iya. Pak, ini bukan. Baik, baik. Jadi kan tidak panjang tapi kalau
Jadi nggak seluruh tes, nggak semua tes dimuat kan enggak? Cuma bagian aja. Apa? Kesimpulan pun sayang sekali. Kemana Pur? Dengan kita tuh anak panah ini maksudnya kemana? Tapi jadi terbagi empat. Dari sini ke sini. Ada mana Sri udah? Bisa. Neng bisa. Singkatan. Ya, tinggal 10 menit lagi maksimal. Yang belum 10 menit lagi. Jawab wae, Inggris mah. Sedikit sombong. Sedikit sombong. Sambil dicek lagi ya, poin-poinnya jangan ada yang terlewat. Ini nanti akan dikonstruksi kembali menjadi sebuah teks. Poin-poinnya tuh. Betul. Tentang dia, tentang aku ya Roya. Tentang aku.
Berubah lagi. Gambarin apa sih? Gambar corona. Berarti berubah. Nomornya susah. Kan udah bilang. Ya. Oke. Untuk yang sudah diekspornya ke JPG jadi foto. Diekspor, jangan ke PNG ya. Kenapa jangan PNG? Soalnya kalau PNG latarnya suka hilang nanti ya. Iya, ingatnya tiba-tiba hilang. Langsung diklik aja di ekspor. Ekspornya ke JPG. Dan yang mana? Ini pemulihan dari banjir. Solusinya yang hijau ini yang di bawah.
sampah gitu ya. Urutan peristiwanya mana sih? Itu sebab akibat. Akibat. Di antara sebab dan akibat itu ada kronologi di dalam yang terjadi. Benar akibatnya. Benar. Jangan ragu, jangan tunda. Yang sudah ekspor ke JPG dikirim ke Google Classroom ya? Hah? Kenapa nggak bisa? Iya, ini juga lama. Ini warnanya berapa? Hah? Berapa? PNG. Lama aja mungkin. Lama aja mungkin, tapi bisa kan? Apa itu katanya? Menyiapkan bisa gitu. Yang wadingnya lama coba ditunggu sambil ditunggu. Hah? Ya kalau mau PNG juga nggak apa-apa sih. Ntar biar saya. Ganti aja. Simpel aja nanti. Fotonya mana?
Sinyalnya hilang ya? Internetnya, wifi-nya. Iya kan? Disimpan dulu aja. Hasil WMF-nya disimpan. Dengerin dulu. Disimpan, jangan langsung dikirim ke Google, jangan langsung berbagi, susah. Udah disimpan dulu aja. Nih ya, saya bagikan link Google Classroom-nya ya. Dah, silakan kirim ke Google Classroom dulu. Berapa? Lama. Bagus dong. Ini internetnya iya, Bapak dulu. Ya, SS juga nggak apa-apa kalau baca mah. Yang Classroom-nya ada di sana. Udah. Oh, situ tadi kiki. Udah. Jadi nanti Di grup. Lama, iya internetnya hilang, sabar. Mau kuenya. Bingung. Kalau Sunda bingung. Oh. Berapa? Bisa semua ke classroom ya? Classroom? Udah? Udah di grup? Gede banget. Kirim aja. Maksudnya tadinya dipisah, tapi kalau disimpan di situ juga nggak apa-apa. Ngerti dah saya. Benar.
Udah ya, udah semua. Oh iya udah. Di Google Classroom. Classroomnya itu yang di grup. Udah. Udah? Belum. Ya? Udah. Udah? Iya itu. Itu tanya, saya ada tahu linknya yang mana? Udah? Ada kan di grup ya, di grup kelas? Sudah di store? Nah, nanti sambil saya cek. Jadi coba kita ingat-ingat lagi tadi pembahasan kita tentang apa? Teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasinya dalamnya ada apa aja? Betul. Lalu yang dimaksud dengan kronologi itu apa? Urutan peristiwanya ya, urutan peristiwa atau urutan kejadian dalam fenomena tersebut. Nah, kalian sudah menganalisis struktur dan unsur-unsur dalam teks eksplanasi. Kalian juga sudah menentukan nilai-nilainya apa saja. Tahu dari mana menentukan nilai-nilainya? Karena kalian tahu mana yang menjadi pernyataan umum, mana yang menjadi simpulan, maka kalian sudah mengelompokkan nilai-nilai dalam teks tersebut begitu. Selanjutnya, ini sudah dibuat menjadi mind map, menjadi peta konsep melalui proses mind mapping tadi ya. Sudah menjadi peta konsep, sudah kalian store juga. Hasilnya saya yakin bagus-bagus, kreatif karena kalian kelas unggulan, kelas terbaik. Siswa-siswa terbaik. Ya, oleh kelas terbaik. Boleh kalau baca, kalau enggak coba lagi. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ada yang sudah pernah pakai Canva sebelumnya? Sudah. Biasa ya, harusnya ya, kan canggih-canggih. Iya. Ya, saya ikut senang kalau kalian merasa senang ya. Selanjutnya untuk pertemuan mendatang nanti kita akan meneruskan materi mengenai teks eksplanasi. Kita akan teruskan. Kita akan menyusun kembali teks yang sudah kalian abstrak itu ya. Kalian sudah membuat poin-poin utama dari teks tersebut. Umumnya apa, sebab akibatnya apa, interpretasinya apa gitu. Urutan fenomena dalamnya juga sudah kalian tandai, sudah kalian muat begitu. Nah, nanti itu akan kita kembangkan kembali menjadi sebuah teks eksplanasi yang baik dan benar gitu, sesuai dengan struktur dan kaidahnya begitu. Itu ya, itu di pertemuan selanjutnya. Kapan? Berarti besok ya, Rabu ya? Iya. Ya udah, ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai teks eksplanasi? Paham semua strukturnya? Sudah jelas semua unsur-unsur dalam teks eksplanasinya? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan hari ini pembahasan tentang teks eksplanasi saya cukupkan. Terima kasih tadi hasilnya. Saya intip-intip sedikit, bagus-bagus semua ya. Iya, ada lembar kerja di Google Classroom. Sebelum kita mengakhiri ya, ada lembar kerja di dalam Google Classroom. Silakan coba kalian cek di kolom tadi kalian yang mengerjakan itu, di bagian kalian yang mengerjakan, kalian cek dulu. Ada ya? Ada. Silakan coba kalian isi dulu 5 menit aja ya waktunya ya. Lembar kerjanya diisi dulu 5 menit sebelum kita menutup pembelajaran ya. Silakan dikerjakan dulu.
Sudah? Udah, Pak. Kebut banget. Ya dong, anak lagi. Kita murid terbaik, Pak. Kelas unggulan ya. Jangan sombong. Di mana Leoni? Ada. Ada yang toplek. Siapa tuh? Iya, toplek. Ada. Berapa? Teman Paris masih perfect. Pamor. Ini nggak robot gini. Jalannya gini, jalannya gini. Udah? Udah semua? Udah? Baik kalau sudah, terima kasih. Saya yakin nilainya juga bagus-bagus semua nih ya. Pembahasan kita belum usai, kita lanjut ke pertemuan besok ya. Masih ada 2 jam lagi besok ya. Ya, Pak. Barusan 2 jam ya? Iya. Besok masih ada 2 jam lagi. Oke. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Semangat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari yang kurang lengkap dalam penyampaian. Jangan lupa di rumah nanti pelajari lagi tentang teks eksplanasi ya secara mandiri ya. Dan itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dipimpin doa dulu ya. Sebelum pulang. Pulang ke kelas ya? Iya. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu untuk pembelajaran ya. Serius baru kan? Duduk dong. Ya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa untuk saya masing-masing. Berdoa dalam hati. Ke kelas. Hah? Ke kelas. Kamu ke kelas dong. Doain untuk pembelajaran. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk saya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Hati-hati naik tangga ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.